Halo sahabat tekstologi, perkenalkan nama saya Nisha Zara Salsabila, kembali hadir dalam segmen spesial edisi kajian tekstologi. Dalam kesempatan kali ini kita akan menggali kajian tekstologi dan filologi melalui wawancara dengan Janet Ajeng Pratiwi selaku mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Simak terus liputan ini agar dapat memperoleh bekal dan telaah dalam keilmuan naskah dan teks lama. Kalau menurut saya sendiri itu filologi sama tekstologi itu saling berkaitan. Jadi kalau misalnya di Sasindo Uner ini kan filologi itu kita dapat di awal-awal ya, terus setelah itu ada kodikologi, habis itu tekstologi. Jadi menurutku sebuah kesatuan dan itu ilmu yang sangat penting banget yang pelajari tentang naskah-naskah kuno dan juga diperdalam lagi melalui tekstologi tentang teks yang ada di naskah kuno tersebut. Jadi karena filologi itu kan udah berkembang sejak lama ya, dan juga filologi itu bisa menjadi dasar untuk ilmu-ilmu seperti sastra dan linguistik gitu. Kalau misalnya untuk mempelajari filologi kita juga harus bisa sastra dan linguistik, begitupun sebaliknya alangkah lebih baiknya. Dan tentu saja tentang filologi dan tekstologi itu penting untuk bisa masuk ke peminatan selain filologi, karena untuk mengetahui sebenarnya apa tentang filologi tersebut dan tekstologi yang merupakan satu kesatuan, dan juga agar tidak tertukar gitu istilah-istilah seperti filologi tentang naskah secara umum, naskah kuno maksud saya, dan juga tekstologi yang membahas tentang teks itu tadi yang ada di dalam naskah kuno. Ya, kesulitan itu sebenarnya banyak, tapi mungkin yang sering aku alami itu adalah ketika kita dihadapkan dengan suatu teks, lalu kan kita tidak mungkin membacanya langsung satu buku itu, karena ya kita masih mahasiswa dan masih perlu belajar, dan kita juga harus membaca literatur mungkin dari yang pernah meneliti naskah tersebut atau teks tersebut, dan itu juga memerlukan waktu dan pemahaman yang cukup untuk bisa mengetahui tentang isi teks itu. Dan mungkin ya kesulitannya itu adalah tentang mengatur waktu, di mana kita harus mencari tentang tentang isi teks tersebut gitu ya, kalau misalnya bahas tekstologi gitu sih. Sebenarnya manfaatnya tuh banyak sekali kan, terutama mungkin yang mungkin saya alami sekarang itu lebih ke dampak sejarah gitu. Jadi dari kita membaca sesuatu teks yang dalam naskah kuno itu, kita kurang lebih bisa mengetahui tentang apa sih ajaran atau mungkin sejarah yang ada di era saat itu, yang sedang berkembang di saat itu. Mungkin di era kuno 1400-600 itu ternyata banyak berkembang cerita ini, misalnya tentang keagamaan atau sejarah apapun kerajaan misalnya, atau mungkin di era 1700-800 itu banyak tentang serat-serat, bapat dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengetahui dampak atau kesejarahan dari suatu masa dan suatu wilayah gitu. Ya, saya sangat support, sangat supportnya, karena sebenarnya semua bisa menyukai filologi, tapi kan untuk kita belajar di pendidikan formal tentu saja ketika kita dihadapkan dengan 3 pilihan ya harus memilih gitu kan. Ya, untuk teman-teman yang berminat untuk belajar filologi tentu saja jangan sampai patah semangatnya, dan jika patah semangatnya harus bisa bangkit kembali untuk tetap mempelajari masa lalu dan masa depan ini. Ya, gitu saja. Tejaku Malang Lebeti Sayembara, sebuah cerita yang menggambarkan perjuangan, konflik, dan nilai-nilai budaya masyarakat Jawa pada masa itu. Dalam kisah ini, Teja Kumala bertekad memperistri Diah Nawangwulan, seorang putri dari kerajaan Sri Soma. Melalui sebuah sayembara, tradisi ini mencerminkan konsep perkawinan masyarakat Jawa pada masa itu, yang mengutamakan bibit, bebet, dan bobot sebagai tolak ukur pemilihan pasangan terbaik. Namun, perjalanan Teja Kumala tidaklah mudah. Ia harus berhadapan dengan Raden Dirjaraja, rivalnya dalam sayembara. Hal ini memicu pertikaian sosial di antara mereka. Konflik ini mencerminkan dinamika sosial masyarakat Jawa pada masa itu, ketika persaingan dan kehormatan berperan penting dalam struktur kehidupan.
Dalam pencariannya akan ilmu, kekuatan, dan kebijaksanaan, Tejakumala memilih jalur spiritual dengan bertapa di gunung dan meminta nasihat kepada pendeta agama. Aktivitas ini menunjukkan sistem kepercayaan masyarakat Jawa yang meyakini bahwa ketekunan dalam laku spiritual mampu memberikan ilmu kebatinan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Jika kita menilik dari perspektif sosiologi sastra, naskah ini bukanlah sekedar cerita, tetapi juga cerminan struktur sosial masyarakat pada zaman itu. Kemudian, pada perspektif kebudayaan, menurut teori Koncaraningrat, kebudayaan adalah sistem gagasan dan tindakan yang diwariskan melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, ditemukanlah beberapa sistem-sistem yang termasuk dalam 7 sistem kebudayaan yang telah dibagi oleh Koncaraningrat. Sistem-sistem tersebut ialah yang pertama sistem religi dan kepercayaan. Melalui pertapaan yang dilakukan oleh Tejakumala, mencerminkan bagaimana kepercayaan masyarakat Jawa pada masa itu yang masih kental. Yang kedua, sistem pengetahuan. Melalui karya sastra naskah Tejakumala Nglepeti Sayembara yang dipergunakan sebagai hiburan, dapat diketahui pada masyarakat Jawa pada masa itu menggunakan karya sastra sebagai bahan hiburan yang disebarluaskan. Yang ketiga yakni sistem organisasi kemasyarakatan. Melalui sistem pemerintahan kerajaan, dapat diketahui bahwa organisasi yang mengatur masyarakat pada masa itu berbasis pada kerajaan. Melalui sistem bahasa, dapat diketahui bahwa penggunaan bahasa Jawa baru dengan aksara carakan yang digunakan dalam naskah Tejakumala Nglepeti Sayembara menunjukkan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa pada masa itu. Kemudian yang terakhir, sistem kesenian, yakni penggunaan karya sastra sebagai seni yang dinikmati oleh masyarakat untuk hiburan yang dinikmati pada masa itu. Sekian liputan dari kami, saya Nisha Azhara Salsabila, pamit undur diri.